Rawahul Bukhari, rawahu meriwayatkan akan hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 76. Kemarin kita bahas hadis tentang fadilah istighfar sama tahlil ya, lafaz la ilaha illallah. Nah, sekarang zikir-zikir lain sebetulnya banyak ya, masing-masing zikir itu punya fadilah tersendiri ya, tapi nggak bisa saya sebutin satu persatu, nanti nggak kecukup waktunya. Anna bin Abbasin, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nama aslinya Abdullah ya. Jadi nama aslinya Abdullah bin Abbas. Dari putranya Abbas, maksudnya Abdullah putranya Abbas. Masih pamannya Nabi, berarti Abdullah ini sepupunya Kanjeng Nabi. Itu akhbarahu, menceritakannya. Anna raf'as sauti, sesungguhnya mengangkat atau mengeraskan suara. Bidzikri, dengan melakukan zikir. Hina yansorifu, saat telah selesainya siapa annasu, orang-orang ya, manusia maksudnya jamaah, minal maktubati, daripada sholat maktubah. Sholat maktubah berarti sholat 5 waktu. Karena bahwa dahulu ala ahdin nabi, dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini untuk menjawab orang-orang yang mengatakan zikir itu pelan-pelan. Nah, jadi zikir itu boleh dibaca pelan, ya sir, ya la ilaha illallah, la ilaha illallah boleh. Tapi juga boleh raf'as saut. Raf'as saut itu mengangkat suara, banter, kenceng. Ya, la ilaha illallah daula syarikalah, itu boleh. Nah, ini dalilnya. Kalau ada orang yang ngelarang zikir kok kenceng-kenceng, nah ini dalilnya. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas kemudian bilang sebagai saksi sejarah ya, kuntu, dahulu aku, kata beliau, itu a'lamu, mengetahui, idan sorofu, jika mereka selesai sholat, maksudnya para sahabat ya bersama Nabi, tahu kalau sholat itu selesai, bidzalika, dengan hal tersebut. Maksudnya hal tersebut yaitu mengangkatnya suara atau mengeraskannya suara zikir. Idza samituhu, ketika aku mendengarnya. Tuh. Jadi andai kata ada saudara kita yang zikirnya keras, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Karena di zaman Nabi sendiri, sahabat Ibnu Abbas bilang, saya tahu sholat itu selesai ketika mengetahui para sahabat sudah berzikir. Apalagi zaman dulu kan belum ada speaker ya Bu. Di zaman orang tua kita aja belum ada speaker, apalagi zaman Nabi ya. Jadi sahabat itu baru tahu kalau sholat jamaah selesai pas orang-orang yang ada di musola, di masjid mengangkat suaranya. Ya, jadi kalau udah ngucap la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu ketahuannya itu kalau udah ada yang kenceng suaranya. Nah, sekarang kalau nggak ada yang angkat suara, maksudnya nggak ada yang keras suaranya, nggak ada yang ngencengin suaranya, gimana orang yang datang bisa tahu? Kan takutnya ada orang dia mau masbuk nih, padahal sholat udah selesai. Orang yang mau dijadikan imam duduknya masih duduk tasawuf akhir ya, duduk tasawuf akhir, duduk tawaruk. Nah, orang datang aja terus menjadikan dia imam, padahal udah selesai ini orang. Udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tapi nggak merubah posisi. Memang yang bagus itu selesai sholat kalau habis zikir jangan merubah posisi dulu sampai nanti subhanallah ya, sunnahnya seperti itu. Jadi jangan langsung sila sebetulnya gitu ya.
Jadi ketika orang udah selesai nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan dia nggak merubah posisi. Nah ada orang datang nih, seandainya nggak tahu dia selesai, apa yang jadi imam aja? Allahu Akbar, saya ngikut dia sebagai imam, padahal dia udah selesai. Nah dengan mengangkatnya suara, dengan dia mengeraskan suara, la ilaha illallah wahdahu la syarika, kan ketahuan bahwa sholatnya sudah selesai. Jadi nggak mungkin ada orang datang terus menjadikan dia sebagai imam gitu ya. Nah, jadi boleh ngangkat suara zikir kencang-kencang sebagai bentuk ekspresi ya, dan juga memberitahukan orang lain. Nah makanya sering saya sampaikan, kita ya mohon maaf ya, kalau ngobrol itu kenceng. Kalau ngobrol kenceng, dari gang satu ke gang yang lain kedengeran. Tapi giliran baca Quran, giliran zikir, nggak tahu tuh saya tuh kenapa, takut salah apa gimana gitu ya. Iya suaranya pelan banget ya, entah takut salah apa gimana. Sebetulnya sih nggak masalah ya, jadi mau ngesalah pun nggak apa-apa bu, namanya juga belajar ya. Tapi usahain ada semangat ya, ada semangat ketika kita lagi zikir ya, itu bentuk ekspresi kita. Apalagi kalau kita pakai ulama-ulama torekoh, ketika dia mengucap lafaz apapun yang ada Allahnya, itu Allahnya dikencengin. Jadi misalnya ada subhanallah, subhananya pelan, Allahnya kenceng. Subhanallah, 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 banyak. Dia ada pelosok. La ilaha illallah juga gitu. La ilahanya pelan, lafaz Allahnya kenceng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu saking ekspresi. Dan bagus, itu bagus. Dalam ilmu kebatinan lah gitu ya. Dalam ilmu kebatinan bukan ilmu dukun, bukan. Maksudnya ilmu kebatinan, ilmu agama yang bisa ngebersihin hati kita. Karena kita ini kan banyak setannya nih. Ya, nah digentak bahasa kita ya. Digentak setan yang ada dalam diri kita, nafsu yang ada di dalam diri kita ini digentak. Ya dibentak sama lafaz Allah. Ya. Makanya dulu pernah saya sampaikan, kalau yang toreko ya, ketika mengucap la ilaha illallah, la-nya ke kiri, ilahanya ke kanan, Allahnya ke dada. Jadi kalau mengucap la ilaha illallah tuh begitu, la ilaha illallah, ke jantung, ke kolbu. Ya kolbu itu bahasa Arabnya jantung sebetulnya. Ya bukan hati. Ya kalau hati itu kabidun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman kan kalau kita kan ya karena nggak tahu ilmunya ya udah keeling-eling la ilaha illallah gitu. Kalau yang otaknya berkat, kotak ya la ilaha illallah gitu. Jadi ketika kita ngucap lafaz la ilaha illallah itu atau lafaz lainnya ya, subhanallah, alhamdulillah, nggak ada masalah, kita kencengin nggak ada masalah. Ya, bukan berarti kalau misalnya Nabi melakukan satu perkara gitu ya, terus harus seperti itu, nggak juga. Jadi Nabi memang dan para sahabat melakukan zikir sir, zikir pelan ya. Ada di mana Nabi zikirnya pelan, tapi ada juga manakala Nabi melakukan zikir kencang, zikir jahar gitu. Jadi nggak gara-gara Nabi zikir sir, zikir pelan, kemudian nggak boleh zikir jahar. Bukan begitu kesimpulannya. Bukan gara-gara Nabi pernah zikir pelan, terus akhirnya zikir jahar, zikir keras jadi haram. Enggak begitu ya. Bukan gara-gara Nabi pernah zikir sendiri, terus kemudian zikir jamaah rame-rame nggak diperbolehkan sama Nabi. Enggak juga. Paham ya? Jadi hukum itu nggak seperti itu. Nah kebanyakan saudara-saudara kita, mohon maaf ya, yang agak anti sama zikir, karena dia nganggapnya gitu. Lawang kanjeng Nabi dulu zikirnya pelan kok, zikirnya sendiri-sendiri kok. Akhirnya habis sholat ya udah pulang aja ngeluyur. Ya, habis sholat 5 waktu kayak apa langsung aja ngeluyur. Nggak baca zikir bareng-bareng. Ya kalau ada keperluan sih nggak apa-apa ya. Lagi buru-buru ibu mau kemana gitu. Tapi kalau nggak ada keperluan, justru ketika kita zikir bareng-bareng, apalagi zikirnya dengan jahar, ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir gitu ya. Dan seterusnya. Justru itu kita lagi mengamalkan sunnah. Kita lagi ngelakuin satu ajaran yang pernah diajarin sama kanjeng Nabi. Apalagi kalau yang awam. Ya, kalau saya pribadi lebih senang memang sama zikir yang jahar, zikir yang kenceng ya. Kenapa? Karena kita ini yang awam-awam ya kan nggak ngerti tentang bahasa Arab ya. Jangankan yang pernah sholat ya, yang udah sholat aja itu kadang-kadang bingung lafaz-lafaz tulisan Arabnya gitu.
Ya, mana yang ain, mana yang alif gitu kan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir tulisannya kayak gimana gitu. Itu sering saya sampaikan ke jamaah bapak-bapak tuh. Wa huwa ala kulli syai'in qadir itu pendek itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir itu pendek, kulli syai'in. Tapi banyak bapak-bapak di jamaah kan saya suka dengerin kalau lagi sholat. Kulli, nah itu kan dari situ aja ketahuan tuh. Padahal tulisannya kulli syai'in qadir. Tulisannya pendek bu, kulli syai'in qadir. Tapi banyak orang bacanya wa huwa ala kulli, berarti kan panjang. Kulli syai'in. Padahal udah biasa sholat, ya kan? Udah biasa zikir, lah yang biasa zikir, yang biasa sholat aja bacanya masih salah, apalagi yang nggak biasa kan begitu. Makanya perlu dibimbing. Itu perlu dibimbing sama dengan model jahar, model keras gitu ya. Ya banyaklah hal-hal yang mungkin kita itu bisanya karena hafalan ya, karena kita bisanya hafalan akhirnya bacaannya salah. Dulu saya kasih contoh nih gampangnya nih, ini biar ibu tahu. Misalnya ada tulisan, ibu kalau mau itidal habis ruku, kan ruku tuh, terus bacanya apa? Sami Allah. Nah iya, ini contoh kecil aja ini kan kita lakuin nih, iya kan? Kita lakuin tapi kitanya sendiri salah. Akhirnya jadi alif, sami Allah. Padahal pakai ain, sami Allah. Iya. Ya itu contoh kecil aja lah ya. Contoh kecil betapa kita yang kayak ini sholat padahal bukan zikir. Nah kalau sholat kan berarti dipakai terus. Nah yang sholat aja kita masih ragu tulisannya kayak gimana, iya kan? Apalagi yang zikir maksudnya gitu. Nah makanya perlu dipandu dan perlu ngeliat. Ya, saya sering nyampein, ibu kalau ragu nih ya, surat kayak apa kayak gitu ya, buka aja bukunya, lihat tulisannya kayak gimana. Jangan kita sok pede, mentang-mentang udah sering baca ya kan, qul huwallahu ahad misalnya gitu kan, udah sering baca Al-Ikhlas. Terus pede banget bahwa bacaan kita pasti benar, padahal belum tentu juga. Nah sekali-kali buka, ya sekali-kali buka supaya kita tahu tulisan yang kita biasa baca tuh benar apa enggak. Nah, ini kayak gini contohnya, ya tulisan sami Allah yang benar kayak gimana? Gitu. Terus selanjutnya rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dengan nomor 316. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong, man barang siapa sabah kang tasbih sapa man, yang dia bertasbih Allah kepada Allah, dia mengucap tasbih ya subhanallah maha suci Allah, dubura kulli salatin, setelah selesai setiap kali sholat. Berapa kali? Salasan wa salasina, sebanyak 33 kali. Yang sering kita pakai tuh subhanallah subhanallah ya, 33. Wa hamida, dan kemudian bertahmid Allah kepada Allah, mengucap alhamdulillah salasan wa salasina, 33 kali. Wa kabbaro, dan bertakbir Allah kepada Allah ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salasan wa salasina, 33 kali. Fatil kal, maka total semuanya itu jumlahnya adalah tis'atun wa tis'una, 99 totalnya ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, jadi total 99. Terus pungkasannya kita genepin, kita jangkepin ya, waqala tamamal mi'ati, lalu kemudian dia mengucap supaya sempurna tuh menjadi 100. Pelengkap 100-nya yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam teks lain wa huwa sebelumnya itu diawali dengan yuhyi wa yumit ya, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sama aja. Nah kalau ada orang baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, terus digenepin sama lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap selesai sholat.
maka itu ghufirat, diampuni khotoyahu akan dosa-dosa dia, wa in kanat senajan to ono dosa-dosane walaupun banyaknya dosa orang tersebut misla zabadil bahri seperti atau bagaikan buih yang ada di lautan. Tahu nggak buih di lautan, Bu? Busa-busa. Nah, busa kalau laut kan itu ada busanya tuh. Nah itu kalau ada dosa kita sebanyak itu, yang penting kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali plus la ilaha illallah sebagai pamungkas, maka dosa kita yang sebanyak itu dihapus sama Allah. Dihapus bukan berarti hilang, tapi ya tetap ada, ibaratnya di tip X gitu, diampunin sama Allah. Tadi catatan amal kita mah ada, Bu. Dosa ngomongin orang, ya dosa ngejelekin orang ada, cuman di tip X nggak dianggap, ya disilang sama Allah, udah dianggap udah hilang gitu ya, dosanya udah diampunin sama Allah. Nah makanya orang yang dia sholat, ya kata Kanjeng Nabi, ketika dia laksanain tuh sholat 5 waktu, itu sama seperti orang yang di rumahnya ada sungai depan rumahnya itu, lalu dia mandi, ya setiap hari 5 kali sehari. Dia punya sungai depan rumah, terus dia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Terus kata Nabi kepada sahabat, kira-kira kalau kalian seperti itu, kira-kira ada gak kotoran di dalam badan kalian? Ada gak daki di badan kalian? Kata sahabat, enggak ya Rasul. Lah orang kita mandinya 5 kali gitu kan. Nah itu kata Nabi, itulah perumpamaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Orang yang sholat 5 waktu walaupun dia punya dosa, ya selama dosanya dosa kecil ya, bukan dosa besar. Kalau dosa besar kan berarti syirik, nah itu dosa besar, itu harus tobat kalau itu. Kalau dosa-dosa kecil ya ngerasani wong, ya terus apa namanya latu bojo, nah gitu lah, itu masih diampunin sama Allah. Ya walaupun dia punya dosa-dosa banyak, tapi ketika dia sholat, maka sholatnya itu menjadi kafaroh, menjadi pelebur dosa-dosa yang dia lakukan pada waktu sebelumnya. Gampangnya gini, dulu pernah saya kasih tahu, ibu nih misalnya berangkat yang ke pasar, yang dagang ya, atau yang di rumah, ya dari pagi gitu ya, dari pagi sampai zuhur. Nah maka kan kita punya dosa tuh. Nah ketika zuhur kita sholat Allahu Akbar. Nah sholat zuhur kita itu ngancurin semua dosa-dosa yang dari pagi gitu. Nanti habis zuhur mungkin kita main ke rumah tetangga, ya mungkin kita jalan-jalan, mungkin kemana gitu ya, punya dosa lagi, dosa kecil ya, sekali lagi ya, bukan dosa besar. Terus nyampe ke asar, lalu kita sholat asar Allahu Akbar. Nah sholat asar kita melebur dosa kita yang dari zuhur, terus kita sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh gitu. Tapi jangan dijadiin akal-akalan, kalau gitu enak Ustaz ya, bikin dosa aja terus. Ya jangan, sayang, berarti kan nol terus ya. Terus kita nggak bisa baca yakin semuanya sembari jalan, diganti sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh nggak apa-apa. Dia baca subhanallah ini nggak apa-apa sambil jalan. Subhanallah 33. Kan semuanya mau buru-buru kemana gitu, terus diganti sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Ya kalau bilang bolehnya boleh ya. Maksudnya boleh, kalau enggak, dan nggak harus lafaz itu kalau bilang boleh mah. Maksudnya kalau kita mau ganti misalnya baca hasbunallah juga nggak apa-apa. Kalau bilang boleh, ini kan pertanyaannya boleh apa enggak. Kalau bilang boleh pokoknya boleh gitu. Tapi kalau mau bicara kesunahan, lain lagi. Kalau bicara kesunahan, maka sunahnya adalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kalau bicara sunah. Kalau bicara boleh lain lagi, Bu. Kalau boleh nggak? Boleh aja. Namanya boleh apa enggak ya boleh aja. Habis sholat kita baca hasbunallah boleh. Sambil jalan pulang itu saya nggak jikiran pulang aja ke rumah. Baca kita di jalan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal, boleh. Kalau ditanya boleh apa enggak? Nah kalau bicara boleh apa enggak ya boleh. Cuman tidak dapat kesunahan, itu aja. Ya. Jadi ibarat orang mau kondangan, ya kondangan nih ibu-ibu nih. Biasanya kalau ibu-ibu kan janjian. Ya kan seragamnya seragam kuning ya, itu kan buat kondangan gitu, seragamnya seragam kuning ya. Nah dilala ada salah satu ibu-ibu yang seragamnya pas yang seragam kuningnya dicuci,
Waduh, seragam kuning saya dicuci lagi. Bu Yati suruhnya pakai seragam kuning, gimana nih? Udah deh, saya pakai seragam kuning sendirian tapi beda sama yang seragam. Warnanya doang kuning, motifnya beda nih. Dipakai, boleh gak? Boleh, cuman kan nggak serasi sama yang lain. Ini kok beda sendiri, yang lain kembang-kembang, ini malah apaan gitu kan? Kalau ditanya bolehnya, boleh gak? Boleh aja, berarti kan kondangan gitu, tapi nggak dapat keseragaman nih berarti gitu. Ya sama, kalau ditanya boleh nggak zikir gitu, boleh aja, nggak ada masalah, tapi nggak dapat kesunahan. Tetap dapat pahala kita zikir, tapi sunahnya nggak dapat, karena sunnah habis sholat itu tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ya walaupun nanti kita lakuin sambil jalan nggak ada masalah juga. Mungkin ibu lagi di rest area ya, lagi di rest area kan kita sadar diri juga, orang kasihan ya. Kalau lagi di rest area tuh jangan sholat lama-lama ya. Kalau di rumah sih nggak apa-apa, kalau lagi di rest area ya udah sholat cepet deh, takut yang lain pada datang. Ya udah wiritan sambil jalan kan bisa, sambil di mobil bisa, subhanallah alhamdulillah gitu ya, dan seterusnya. Rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 1899. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata beliau, innalillahi, sesungguhnya bagi Allah, tabaraka wa taala, tabaraka maha suci Allah, wa taala dan maha tinggi Allah. Ini hati-hati nih, ini sekarang lagi zaman nih orang mengucap ya masya Allah, tabarakallah. Ini hati-hati ya, saya kasih tahu nih secara bahasa Arab. Kalau buat doa bukan masya Allah tabarakallah, masya Allah barokallah, bukan tabarokah. Tabarokah itu buat muji Allahnya ya. Jadi misalnya nih ya, misalnya nih ibu bawa cucu nih, bawa cucu bayi ya, terus kemudian ketemu sama orang. Nah orang itu punya cucu juga, gendong bayi juga gitu. Ibu gendong bayi, dia gendong bayi. Nah terus ibu senang nih sama cucu, wah cakepnya anaknya gitu kan. Nah maka yang kita baca adalah untuk mendoakan dia, masya Allah barokallah, masya Allah barokallah, semoga Allah memberkahi. Tapi kalau kita ngucap masya Allah tabarakallah, maka kita lagi muji Allah, bukan lagi doain dia. Paham nggak? Nah, dia lagi musim soalnya, tahu yang mulai siapa itu ya. Tapi nggak apa-apa, bagus. Jadi bedain barokallah sama tabarakallah. Kalau tabarakallah itu untuk muji Gusti Allahnya ya. Misalnya kita lagi jalan kesandung, astagfirullah tabarakallah, maha suci Allah, itu boleh, maha agung Allah boleh. Tapi yang diucap jangan barokallah, semoga Allah memberkahi. Masa lagi kesandung semoga Allah memberkahi ya. Nah ini beda kasusnya kalau kita ngedoain orang ya. Kalau kita ketemu sama orang gitu ya, misalnya orang ngasih duit ke kita nih, atau ngasih buah, atau ngasih apalah, maka yang kita ucapin adalah barokallah, bukan tabarokallah. Kalau tabarokallah berarti muji Gusti Allah, bukan doain. Jadi kalau kita dikasih sesuatu kita ucapin barokallah, semoga Allah memberkahi. Nah itu doa gitu ya. Jadi supaya nggak salah paham antara barokallah dengan tabarokah. Tabarokah maha suci Allah, wa ta'ala dan maha tinggi Allah. Malaikatan akan malaikat ya, saya rotan yang dia berkeliling, fudulan terus menerus. Allah itu punya malaikat yang kerjaannya keliling aja terus menerus ya, muter-muterin alam dunia. Ya tatabba'una, yang mana mereka itu mencari majalis dzikri, akan majlis-majlis zikir. Oh, dicari bu majlis-majlis zikir, ibu malam Jumat ya, tasyakuran, yasinan 1000 hari, dicari tuh sama malaikat. Jadi ada malaikat khusus ya, petugas buat mencari, mendata orang-orang yang senang zikir, keliling tuh dia tuh, dicari nih. Ini RW 8 mana aja nih, dicatat itu. Fa'idha wajadu, maka ketika mereka menemukan, ketika para malaikat tadi tuh yang disuruh sama Allah nyari orang-orang yang berada pada majlis zikir, majlisan akan satu majlis, fihi yang di dalamnya itu zikrun, ada yang berzikir. Wah di sini ada satu majlis yang dia zikiran. Qa'adu, maka mereka kemudian duduk ma'ahum, bersama mereka tuh. Terus kemudian tuh malaikat duduk bersama mereka.
Jadi kalau kita lagi zikiran itu sebetulnya malaikat juga duduk sama kita tuh. Ya termasuk majlis taklim ya, majlis zikir termasuk majlis taklim. Itu juga malaikat duduk bersama kita. Cuma kan kita nggak ngeliat ya, kita nggak ngeliat. Nah kalau kita ngeliat nggak mungkin kita angop, nggak mungkin, nggak enak. Kalau sampai malaikat atau angop kan nggak mungkin. Nah itu malaikat duduk bersama mereka. Nggak sampai di situ, wahafa dan kemudian ya menyelimuti ba'duhum di antara sebagian mereka itu ba'don dengan sebagian yang lain. Tuh. Kemudian malaikat itu menyelimuti orang-orang yang ada di majlis zikir. Makanya orang yang di majlis zikir ngantuk biasanya. Ya kan diselimutin sama malaikat. Diselimutin di ajni hatihim dengan sayap-sayap mereka. Ya di sini nanti ditakwil ya. Diselimutin sayap malaikat maksudnya didoain. Ya, maksudnya didoain sama malaikat, bukan dalam artian diselimutin beneran, bukan. Hatta yang lau sehingga memenuhi ya akan ruangan tadi atau lokasi tadi ya yang dipakai buat majlis zikir bainahum di antara mereka wa bainas sama'id dunya dan sampai kepada langit dunia. Tuh. Jadi diselimutin sama malaikat sampai melingkupi langit dunia. Faida tafaroku maka ketika mereka telah selesai, telah berpisah, ya ibu-ibu pulang nih kita nih, ya bu ya saya pamit ya pulang. Aroju maka mereka pun naik, malaikat tadi tuh laporan sama Allah. Wasoidu dan kemudian naiknya mereka ila samai menuju langit. Qala maka berkata ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, fayas aluhum bertanyalah kepada mereka Allahu Gusti Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah bertanya pada malaikat tuh yang laporan tadi. Wa huwa adapun padahal Allah itu a'lamu maha mengetahui bihim dengan perbuatan mereka. Jadi walaupun Allah maha tahu ini ngetes doang ya. Bukan berarti Allah bertanya Allah tidak tahu, bukan. Allah itu maha tahu tapi cuma ngetes aja gitu. Misalnya gitu ibu sama saya, ya ibu-ibu kan habis ngaji nih, ketemu di jalan sama saya, bu dari mana bu? Saya tahu ibu habis ngaji. Ya itu mah cuma basa-basi doang maksudnya gitu. Nah sama Allah pun begitu, Allah tahu malaikat habis nyamperin orang-orang yang zikiran. Nah ditanya sama Allah, min aina jitum, min aina dari mana kalian, jitum datang kalian, kamu dari mana aja, habis dari mana bahasa kita. Fayaquluna maka mereka kemudian berkata, jina datang kami ya Allah min indi ibadillaka, yaitu datang dari sisi hamba-hamba yang mana hamba-hambamu ini sedang beribadah padamu fil ardi di bumi. Kami ini datang kepada mereka-mereka yang sedang ibadah ya Allah. Yusabbihunaka mereka bertasbih ya Allah mensucikan engkau. Wa yukabbirunaka dan mereka bertakbir ya Allah membesarkan engkau. Wa yuhallilunaka dan mereka bertahlil ya Allah mengesahkan engkau. Wa yahmadunaka dan mereka bertahmid ya Allah memuji engkau. Wa yas'alunaka dan mereka itu memohon pada engkau. Nah biasanya kan kita kalau habis zikir doa ya bu. Apalagi kalau saya mah nggak mau doa panjang-panjang, hajat masing-masing sebutin, nah gitu aja. Jadi biar baca doanya masing-masing, nah itu nggak apa-apa. Nah kita kan minta hajat tuh. Qala maka kemudian berfirman Allah Taala, wa madza yasaluni, apakah yang mereka minta kepadaku wahai malaikat? Mereka minta apa malaikat? Qalu maka mereka menjawab tuh malaikat, yasalunaka. Ya Allah, dia itu, mereka itu yang zikir itu meminta, memohon kepada engkau ya Allah, jannataka supaya mendapatkan surga darimu. Mereka pengen surga ya Allah. Kita doa tuh ya, Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah saya minta ridho, minta surga. Wa a'udzubika min sakhatika. Mana ya Allah saya hindari dong dari api neraka. Kita minta surga tuh. Qala maka berkata lagi berfirman Allah, wa hal ra'au jannati, emang dia pernah melihat surga? Oh. Emang mereka pernah lihat surga tuh? Ya Bu Yatmi, Bu Tembong, emang pernah lihat surga? Oh minta surga. Oh lu maka berkata malaikat tuh, mereka menjawab, la ayyarab, enggak ya Allah, mereka nggak pernah melihat surga ya Tuhan. Maka kemudian qala berkata lagi Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa law ra'au, maka bagaimana jika mereka itu mengetahui jannati akan surgaku? Gimana kalau mereka lihat surga? Qalu maka menjawab para malaikat, wa yastajirunaka, tentunya ya Allah mereka akan bertambah lagi minta perlindungan dari engkau. Tuh.
Mereka kan nggak pernah lihat surga, itu kayak begitu doanya, zikirnya, semangat. Gimana kalau mereka pernah lihat surga? Kata malaikat, oh pasti lebih dahsyat lagi zikirnya ya Allah. Gitu. Kali ini nggak pernah lihat surga aja begitu, ya khusyuk banget, apalagi pernah lihat surga. Allah maka kemudian berkata lagi, berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, wa mimma, dan dari apa yastajirunani, mereka meminta perlindungan kepadaku. Mereka minta perlindungan dari apa? Qalu, maka mereka menjawab para malaikat tadi, min narika ya Rabb, dari neraka engkau ya Allah. Mereka takut, makanya mereka minta perlindungan supaya jangan masuk neraka. Qala, berkata lagi, berfirman Allah, wa hal ra'au nari, apakah mereka itu pernah melihat nerakaku? Emang dia pernah lihat neraka saya? Qalu, maka mereka menjawab, kata para malaikat tadi, la, nggak pernah ya Allah. Qala, maka berfirman lagi Allah Subhanahu Wa Taala, fa kaifa law ra'au nari, maka bagaimana jika mereka pernah melihat nerakaku? Qalu, maka mereka berkata, wa yastaghfiruka, mereka itu pasti akan bertambah meminta ampunnya kepada engkau. Oh pasti sungguh-sungguh ya Allah minta ampunnya, pasti menghibah-hibah, ya, karena sudah pernah melihat neraka. Orang belum pernah melihat neraka aja sampai segitunya, apalagi udah pernah melihat neraka. Qala, maka berkata Kanjeng Nabi meneruskan hadisnya, fayaqulu, berfirmanlah Allah Subhanahu Wa Taala, qad ghafartu lahum. Nah, Allah kemudian bilang tuh sama malaikat, wahai malaikatku, sungguh telah aku beri ampunan lahum kepada mereka, fa'ataituhum, maka aku juga akan memberikan mereka ma, akan apa-apa sa'alu yang mereka minta. Mereka minta surga, saya kasih. Mereka minta dijauhkan dari neraka, saya kasih. Wa ajartuhum, nggak sampai di situ, dan aku lindungi juga mereka mimma, dari apa-apa istajaru yang mereka minta perlindungan darinya itu. Qala, maka berkata Kanjeng Nabi, fayaquluna, maka mereka berkata, ya, ada malaikat yang protes nih, ya Rob, fihim, di dalamnya itu, di dalam majlis zikir tadi itu fulanun, ada si fulan ya Allah, abdun, yang hambamu itu khotoun, berdosa. Ini tapi di dalam majlis engkau ya Allah itu ada hambamu yang dosanya banyak. Wa inna mamaro, yang dia itu hanya lewat aja, fajala sama aku, lalu duduk bersama mereka. Ini orang kagak niat zikir ya Allah, ini orang kagak niat baca istighfar, gak niat memuji engkau ya Allah, dia kebetulan lewat. Ya, mungkin mau bayar utang, ya, mungkin mau minta utang, minjem duit, gak tahu juga. Lah dia mampir duduk di tempat itu, diampunin juga gak ya Allah? Qala, maka menjawab, berkata Kanjeng Nabi, fayaqulu, maka berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, walahu, maka baginya juga ghafartu, aku mengampuninya. Hum, adapun mereka itu al-qaum, adalah suatu kaum, la yasqa, yang mana membuat, ya, tidak celaka, bihim, dengan sebab majlis mereka, jalisuhum, duduk bersama mereka itu. Kenapa orang tersebut diberikan juga ampunan oleh Allah? Karena orang tersebut, ya, diselamatkan oleh mereka-mereka yang zikir lebih dulu, gitu. Jadi walaupun ada orang yang tadinya nggak niat zikir, ya, nggak niat untuk ikut ngaji, tapi dia kemudian pas datang, mampir deh, gitu. Tadinya nggak niat, maka orang tersebut juga tetap diampunin dosanya sama Allah. Walaupun mungkin datang ke situ niatnya bukan buat ngaji, mungkin lagi namu, gitu, lagi namu, nggak enak deh, ya, yang punya rumah ngajakin ngaji, ya udah ikut deh, bisa gitu. Atau mungkin mau bayar utang, ya, mungkin mau nagih hutang atau sebaliknya gitu dan sebagainya. Intinya niatnya bukan buat ngaji, ya, niatnya itu bukan untuk zikir pada Allah, tapi gara-gara, nah nih barokahnya orang zikir, orang berada di satu majlis, dan barokahnya orang yang berada di majlis tersebut, maka orang yang tadi itu, ya, yang dia itu datang kagak niat ngaji, kagak niat zikir, maka dosanya juga diampuni. Makanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Nabi bilang, kalau kita ngelewatin satu raudhah, ya, raudhah berarti taman, ya, raudhah berarti sebuah kebun, sebuah tempat yang indah, ya, min riyadil jinan, dari taman-tamannya surga, ya, dari kebun-kebunnya surga. Nah, kata Nabi, maka kamu kalau bisa, ya, dalam artian bukan darurat, ya, kalau bisa singgahlah sebentar, walaupun hanya sekedar berdiri sebentar.
Jadi kalau kita melewati satu raudhah, ya satu tempat yang mana tempat tersebut adalah kebunnya surga, tamannya surga, maka singgahlah sebentar. Sahabat nanya, ya Rasul, apa taman surga itu? Apa kebun surga itu? Maka Nabi menjawab, yaitu majalisul dzikri wa majalisul ilm. Yang pertama adalah majlis zikir, yang kedua adalah majlis taklim. Memang agak beda Bu ya, majlis taklim ya kita belajar berarti ya, belajar kayak gini nih majlis taklim ya, ibu, babi ibu tuh. Ada majlis zikir, nggak nerangin apa-apa udah zikir aja, kayak ibu yasinan, tahlilan gitu ya. Nah itu dua-duanya adalah taman surga. Yang seandainya kita lewat nih, kita emang gak ada niatkan untuk ke situ ya, minimal mampir, berdiri sebentar aja untuk ngalap barokah, yang mana di situ ada malaikat yang sedang mendoakan orang-orang yang berada di dalam majlis. Sehingga walaupun kita cuma sebentar, maka orang-orang tersebut yang membawa kita ikut didoain sama malaikat. Ya, paham ya? Jadi misalnya kita jalan ke rumah saudara, kok ada yang zikiran nih, ibu-ibu udah pengajian. Emang kita mau lewat situ, ya kita diri sebentar, tunggu sebentar. Ya seucapan apalah, subhanallahnya kek, pokoknya dapat gitu ya, la ilaha illallahnya kak. Kalau misalnya dia lagi asrokol, pas kebetulan lagi berdiri, ya Nabi salam, udah kita ikut, ya Nabi salam, walaupun sebentar. Nanti udah anta samsun anta, baru kita jalan lagi. Ya, itu kita dapat barokahnya, kecipratan. Ya, kecipratan doanya malah ikat, yang kita juga di situ dapat ampunan dari Allah. Jangan malah muter. Nah, mama biasanya gitu. Ini ada pengajian, ya biasanya lewat atau muter? Muter ke sana. Iya. Ya mulai sekarang jangan ya. Ya misi aja lewat, gak apa-apa misi Bu. Nah sambil ngalap barokah. Ya kecuali acaranya rame, ada bapak-bapak, ibu-ibu jangan. Nah ini saya acaranya ibu-ibu doang gitu kan. Nah kita lagi lewat mau ke rumah saudara, wah kok ada yang ngumpul nih, wah ada yang ngaji zikir, itu kesempatan. Wah itu pahala gratis itu. Nah ibu mampir sebentar, doa di situ. Karena kenapa? Di situ ada malaikat yang juga ikut doain orang-orang yang ada di situ, di majlis itu. Nah kita kecipratan tuh. Nah baru habis itu kita doa sebentar aja, walaupun cuma semenit 2 menit ya, untuk ngalap barokah dari majlis zikir tersebut. Termasuk majlis taklim. Ya, majlis taklim juga begitu. Ibu lagi jalan ya, lewat satu musola, satu masjid. Kok di musola tersebut, di masjid tersebut ada majlis taklim, ustadznya lagi ngajarin gitu, kiainya lagi ngajarin, habibnya lagi ngajarin. Nah ibu mampir sebentar, walaupun ibu lagi buru-buru doa, ya Allah saya meminta keberkahan dari majlis yang sedang dilaksanakan di sini. Walaupun cuma sebentar gitu dong, udah jalan lagi. Itu juga dapat ya kecipratan barokah majlis zikir dan majlis taklim. Rawahul Bukhari. Insyaallah kita lanjutin pekan selanjutnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.